Indonesia, siapapun dia berhak untuk mendapatkan keadilan dan berhak untuk selalu diperlakukan dengan adil, bahkan juga harus diperlakukan dengan beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, oleh karenanya, saudara, berdasarkan ini, segala tindakan yang tidak berkeadilan, segala tindakan yang tidak beradab tidak boleh ada diberi tempat di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Yang ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Saudara, kalau bicara persatuan Indonesia, kita sudah sama sepakat ini negara adalah negara kesatuan. Satu jengkal pun di wilayah Republik Indonesia tidak boleh ada lepas untuk melepaskan diri. Karena itu kita menolak segala bentuk, yaitu gerakan separatis. Dari mulai Aceh sampai Papua, tidak boleh lagi ada gerakan separatis untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia, saudara. Maka itu kita minta kepada pemerintah kita, saudara, untuk menggerakkan intelijennya, menggerakkan keamanan dan pertahanannya. Ya, bukan untuk memata-matai ulama, mengkriminalisasi ulama, tapi untuk mencegah separatis di setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir. Nah, itu lepasnya Timur-Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi, itu satu kesalahan fatal, itu satu kecelakaan yang luar biasa, dan itu tidak boleh lagi terulang di Republik Indonesia, saudara. Indonesia ini bukan negara federasi, Indonesia ini negara kesatuan, sehingga kalau ada satu wilayah yang berkehendak untuk melepaskan diri dari NKRI, nggak bisa referendumnya hanya untuk wilayah tersebut. Andai kata internasional menuntut kita untuk menggelar referendum, satu wilayah ingin lepas dari NKRI, maka setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus dilibatkan dalam referendum untuk menentukan nasib. Siap jaga NKRI? Takbir. Yang keempat, saudara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, berdasarkan sila ini, Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi liberal, bukan negara demokrasi barat, bukan negara demokrasi Yahudi, bukan, bahkan bukan negara demokrasi sosialis. Tidak, saudara. Indonesia adalah negara musyawarah untuk mufakat. Kalau ada bertanya, apa sih beda negara musyawarah itu, saudara, dengan demokrasi liberal, dengan demokrasi barat yang ditawarkan selama ini kepada bangsa Indonesia? Berbeda, saudara. Musyawarah itu mengumpulkan para ahlinya di setiap bidang, saudara, yang punya integritas moral, yang menguasai satu disiplin ilmu, kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara. Tapi berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu prinsipnya one man one vote, satu orang satu suara. Sehingga maaf, saudara, akibatnya apa? Presiden punya hak satu suara, pelacur pun juga punya hak satu suara. Ini penghinaan kalau presiden disamakan dengan pelacur, kalau pejabat disamakan oleh orang-orang yang tidak berintegritas moral, saudara. Nggak boleh, presiden nggak boleh disamakan dengan pelacur, ulama juga nggak boleh disamakan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, saudara. Jadi musyawarah itu bukan setiap orang yang nggak punya ilmu, yang nggak punya integritas moral, maling-maling, bajingan, koruptor, semua diajak musyawarah. Tidak, yang diajak musyawarah itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berintegritas moral. Itulah dasar kita punya negara. Maka itu sekali lagi bahwa sila keempat dalam Pancasila ini harus kita tegakkan, harus kita kembalikan, saudara. Ini akibat Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, diobok-obok, kita berubah menjadi demokrasi liberal. Akhirnya sila keempat ini sudah diabaikan, saudara. Ini penistaan terhadap Pancasila, bukan lagi dengan ucapan, tapi dengan tindakan, dengan fakta kenyataan. Sila keempat ditinggalkan oleh bangsa Indonesia akibat, saudara, kerakusan daripada kekuasaan yang terjadi di Republik ini pasca reformasi 1998. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas, saudara, Indonesia ini negara kaya raya. Apa yang kita tidak punya di Republik ini, saudara? Maaf, saudara, ini kalau negara Arab cuma punya minyak, saudara, minyak bumi sudah kaya raya. Indonesia ini punya minyak bumi dan minyak langit. Yang mana minyak langit? Sawit itu minyak langit, saudara. Dan negara Arab nggak punya, saudara. Bukan hanya minyak bumi dan minyak langit yang kita punya, saudara. Emasnya, platinanya, tambangnya, timahnya, tembaganya, logamnya, saudara, sampai kepada uranium, bahan
mampu untuk membuat nuklir, Indonesia termasuk negara yang mengandung uranium terbesar di dunia ini, saudara. Di Indonesia, jangankan penduduknya 250 juta, saudara. Andai kata penduduk Indonesia ini 1 miliar sekalipun, kekayaan yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai anugerah daripada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa lebih dari cukup untuk menghidupi rakyat yang 1 miliar sekalipun. Banyak pengangguran, saudara. Banyak orang miskin, banyak orang menderita karena di Republik ini, saudara, banyak tikus-tikus negara, banyak rampok-rampok negara yang menjarah kekayaan negara seenak perut mereka, saudara. Makanya kita harus bela, yaitu rakyat sampai lapis yang paling bawah. Mereka harus sejahtera, mereka harus ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Nggak boleh ke depan di Indonesia ada pengangguran lagi, di Indonesia ada orang yang miskin melarat lagi, di Indonesia ada orang yang makan nasi aking, nasi bekas yang sudah sekian lama nggak dimakan, basi dijemur kembali. Ini betul-betul satu pemandangan yang ironis, saudara, bagaikan tikus yang mati di atas lumbung padi, saudara. Kita kaya raya, sekali lagi kita kaya raya, kita tidak miskin. Maka itu ayo kita bangkit, saudara. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, kedaulatan bangsa Indonesia harus kita rebut dan kita tegakkan kembali di bumi Indonesia. Siap semua? Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan surat Al-Fatihah, memujikan Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan NKRI Indonesia dijadikan sebagai badah thayyibah, barakah mubarakah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rakyat Indonesia ini disayangi Allah, dilindungi Allah, dipelihara Allah, diberkahi Allah, dan semua orang-orang rusak yang ingin menghancurkan negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua disatukan oleh Allah dalam iman, Islam dan ihsan, disatukan dalam NKRI, disatukan dalam perjuangan ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tidak perlu minta minkum kembali akhirnya. Nah, sebelum saya akhiri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kondisi kita saat ini, baik dari gerakan agamis, Islamis maupun nasionalis, saat ini saudara di hadapan rezim penguasa ini selalu dicari-cari celah dan kesalahan. Jadi bukan mereka membuka pintu dialog, bukan mereka membuka jembatan emas untuk dialog antara para tokoh mencari solusi bagi Republik, tapi mereka mencari celah untuk mengkriminalisasi, memakarisasi, menterorisasi baik tokoh Islam maupun tokoh nasionalisnya. Bahkan saya bisa gambarkan kondisi saat ini, saudara, andaikan kita menindak seekor semut secara tidak sengaja, semut pun digiring oleh polisi untuk melaporkan kita, saudara. Dari sini ada sampai menindak semut, saudara. Apa saja bisa dilaporin, Maka itu tidak ada urusan, kita akan melakukan perlawanan. Hari Senin jam 10 saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya, yaitu berkaitan dengan pernyataan protes saya yang keras terhadap adanya, yaitu gambar Palu Arit dibuang kertas baru Republik Indonesia. Saya sangat dipanggil. Kenapa saya senang dipanggil? Sehingga dengan dipanggil nanti akan diekspos kemana-mana, sehingga rakyat Indonesia tahu betapa duit yang mereka pakai setiap hari itu adalah lambang PKI, sudah. Dan ini bukan persoalan kecil, jangan mengatakan Habib ini bukan persoalan gambar, ini persoalan simbol. Ini perang simbol namanya, sudah. Ini persoalan berat. 250 juta bangsa Indonesia akan menggunakan uang kertas tersebut sebagai alat transaksi, alat bayar. Yang mereka gunakan adalah yang berlogo Palu Arit. Ini berlogo PKI, nggak boleh kita biarkan. Ini negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara Pancasila, negara berketuhanan, negara beragama, bukan negara komunis, bukan negara PKI. Jadi ada logo lambang PKI dalam bentuk apapun, akan kami lawan sampai tetes darah yang bela agama, bela negara, bela NKRI.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.